Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darul Hikmah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perihal Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yaitu perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh yang berawal dari Mekah ke masjid terjauh yaitu Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan perjalanan ini hanya ditempuh oleh Nabi besar Muhammad dalam satu malam saja. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke surga, dimurnikan dan diberi perintah bagi umat muslim untuk sholat 5 kali sehari. Banyak orang-orang bertanya tentang apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj semalam saja atau setengah malam. Dan ada juga yang berpendapat bagaimana waktu sholat yang diperintah 50 waktu menjadi 5 kali sehari atau 5 waktu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dan insya Allah akan dijelaskan dengan sangat rinci. Adakah pengertian Isra Mi'raj menurut bahasa? Isra secara bahasa berasal dari kata sarra yang bermakna perjalanan di malam hari. Adapun Mi'raj berarti maknanya adalah tangga yang khusus, yang dimana tangga yang khusus ini digunakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik pada malam hari dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Apa alasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu ketika bumi dan langit bertengkar, dan alasan yang kedua ketika Nabi mengalami tahun-tahun kesedihan. Kita akan ceritakan latar belakang atau alasan satu persatunya. Alasan pertama berawal dari bumi yang membanggakan diri kepada si langit, dan si bumi pun berbicara kepada si langit. Wahai langit, kata si bumi, akulah yang baik dari kamu. Akulah yang paling mewah dari kamu, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihiku dengan kota-kota, lautan, bengawan, pohon-pohon, bukit, dan lain-lain, kata si bumi. Maka si langit membalas atau membantah si bumi. Kata si langit, tidak, akulah yang baik melebihimu, dan akulah yang paling baik. Sebab matahari, bulan, bintang, falak, buruj, aras, kursi, surga pun berada padaku, kata si langit. Maka si bumi membantahnya lagi.
wahai langit, aku juga mempunyai Baitullah, yaitu Mekah, yang dimana Mekah selalu dikunjungi dan dibuat para nabi dan rasul, para waliullah, kekasih Allah, dan orang-orang mukmin pada umumnya. Maka si langit pun membantah lagi, wahai bumi, aku pun juga punya surga, tempat kembalinya roh-roh para nabi dan rasul, para waliullah, dan di mana tempat kembalinya juga para solihin. Maka si bumi pun membantah lagi, wahai langit, lihat nih, sesungguhnya penghulu para rasul atau pemimpin para nabi, penutup seluruh nabi, dan ini adalah nabi yang paling agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam, makhluk paling utama dalam kehormatannya dan sempurna dalam segala hal. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana? Di langitkah? Apa di bumi? Maka si langit menjawab, ada di bumi. Maka dengan hal ini si bumi merasa bangga karena Nabi besar Muhammad ada di pangkuannya. Dan oleh karena itu juga hujah ini tidak bisa membantah lagi si langit, karena ini adalah hujah yang sangat hebat, dan ini adalah hujah untuk mengalahkan si langit. Dan si langit tidak berkomentar lagi sesudah si bumi berkata seperti itu. Al-Kisah, si langit pun menghadap kepada Allah dan berdoa, lalu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkaulah yang memenuhi permohonan doa orang-orang yang tertimpa bahaya atau tengah menderita, sedangkan aku kalah hujah dengan si bumi. Maka aku memohon kepadamu agar Nabi Muhammad SAW diangkat kepadaku, hingga aku pun menjadi mulia karenanya, sebagaimana engkau telah memuliakan bumi dengan keindahan dan kebagusannya, yang mengakibatkan bumi menjadi bangga diri. Maka dengan hal ini kita bisa membuktikan bahwa di mana Nabi berada, di situ adalah sebuah kesempurnaan. Di mana Nabi tinggal, di situ adalah tempat yang mulia. Al-Kisah, doanya si langit dikabulkan dan Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril pada malam tanggal 27 Rajab, supaya Jibril tidak bertasbih dan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Dan Israel pun tidak boleh mencabut nyawa, kata Jibril alaihissalam. Maka dengan perintah yang aneh ini, malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kenapa? Ada apa ini? Apakah kiamat telah tiba? Maka Allah menjawab, bukan Jibril, tapi berangkatlah engkau ke surga, jemputlah Buraq dan bawalah ia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril pun pergi, dan ia melihat 40.000 ekor buraq tengah berkeliaran atau santai-santai di kebun surga.
Pada dahi buruk tersebut tertulis nama Muhammad, dan di antara mereka ada seekor buruk menunduk dan menangis. Ketika ditanya oleh Jibril, "Wahai buruk, kenapa engkau nangis?" Maka buruk pun menjawab, "Wahai Jibril, sungguh sejak 40 tahun aku telah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba hati ini terjatuh cinta pada pemiliknya. Bahkan senantiasa merindukannya. Hingga makan dan minum pun," kata si buruk, "tiada rasa. Dan aku pun setiap makan minum tidak keinginan. Bagiku seolah-olah terbakar oleh kerinduan padanya, yaitu Muhammad." Maka kata Jibril, "Akulah orang yang bakal mengantarkan kamu kepada orang yang merindukanmu selama ini." Maka sesudah itu si buruk dipakaikan pelenas dan kekang. Selanjutnya dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah latar belakang atau alasan kenapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad, yaitu ini alasan pertama. Alasan atau latar belakang kedua Nabi besar Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Muhammad mengalami tahun-tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi Muhammad melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Thalib, juga istri tercinta Khadijah. Dan Isra Mi'raj ini bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hiburan dari Allah ketika Nabi merasa sedih dan risau. Dan hal ini atau peristiwa ini, peristiwa Isra Mi'raj, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya, untuk kami tunjukkan sebagian bukti kebesaran kami. Sungguh dialah yang mendengar lagi maha melihat. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita bahas dulu tentang makna dari ayat surat Al-Isra ayat 1 ini. Kita akan bahas satu persatu. Asbabun nuzul surat ini atau surat Al-Isra ayat 1 ini turun ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan perjalanan atau Isra-nya. Lalu kafir-kafir Mekah mendustakannya.
"Wahai Muhammad, berbohong kamu. Bagaimana seseorang bisa berjalan atau terbang ke atas langit ketujuh, sedangkan engkau pun sekarang tidak terbang?" Itu kata kafir-kafir Mekah. Mereka mendustakannya. Kemudian untuk membenarkan perkataan beliau Nabi besar Muhammad yang menceritakan kepada kaum-kaum kafir, maka turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Malah dalam kitab Marjiyah Burhan An-Nasafi menjelaskan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai derajat teratas dan tingkat tertinggi atau tingkat yang paling mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Muhammad, dengan apakah aku mengangkatmu? Dengan alasan apa aku mengangkatmu sehingga mencapai derajat teratas ini? Apakah engkau tahu, wahai Muhammad?" Maka jawaban dari Nabi besar Muhammad ialah, "Ya Tuhanku, Engkau mengangkatku mencapai derajat teratas ini adalah dengan menisbatkan diriku kepada Zat-Mu dengan makna ubudiyah." Apa itu makna ubudiyah? Yaitu makna diriku, kata Nabi, sebagai hamba-Mu, bukan sebagai Tuhan. Maka dalam hal ini Nabi besar Muhammad menganggap bahwa dirinya bukan Tuhan, tetapi dirinya menganggap bahwa aku adalah hamba-Mu, aku adalah penciptaan-Mu, wahai Rob. Dan turunlah ayat ini, surat Al-Isra ayat 1. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Marjiyah yang dikemukakan oleh Al-Imam Burhan An-Nasafi. Kemudian sekarang kita akan bahas makna atau awal surat dari surat Al-Isra ayat 1. Apa alasannya dan kenapa surat Al-Isra diawali dengan kata subhana? Dalam kitab Duratun Nasihin di sana menyebutkan bahwa surat Al-Isra dibuka dengan tasbih adalah menyimpan dua macam hikmah. Hikmah yang pertama ialah kebiasaan bangsa Arab ketika bertasbih pasti di saat menjumpai hal-hal yang menakjubkan, dan apabila melihat sesuatu yang istimewa, yang aneh atau hal-hal yang menakjubkan, maka kebiasaan orang Arab tersebut mengucapkan lafaz subhana. Dan hal ini juga membuktikan bahwa Isra wal Mi'raj adalah hal yang sangat menakjubkan dan bukan ditakjubkan oleh manusia saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut serta mengucapkan hal yang menakjubkan, yaitu ucapan subhana. Dan dengan hal ini surat Al-Isra diawali dengan firman Allah, ucapan Allah, yaitu subhana. Maka hebatnya ayat ini adalah bukan manusia saja yang mengucapkan lafaz subhanallah atau lafaz kesucian, ketakjuban, dan yang kedua adalah zat Allah yang mengakui bahwa ini adalah perkara atau peristiwa yang sangat menakjubkan. Itu adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kenapa surat Al-Isra dibuka dengan tasbih. Dan hikmah kedua ialah menangkis tanggapan sains yang dimana mereka mendustakan tentang berita adanya Isra wal Mi'raj. Dan dengan tasbih ini
mempunyai makna, tasbih mempunyai makna di mana maknanya dia adalah makna mensucikan. Artian mensucikan dari kedustaan atau mensucikan dari kebohongan, atau dalam bahasa kita bisa disebutkan mensucikan, membersihkan dari kebohongan. Dan hal ini kejadian Isra wal Mi'raj adalah hal yang benar adanya. Dan hikmah yang kedua ini dikemukakan oleh Al-Imam Abu Haris dalam kitabnya. Kita masuk ke masalah nomor kedua, yaitu kenapa surat Al-Isra ini dibuka atau diawali dengan tasbih, sedangkan surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Apa hikmahnya? Apa ada perbedaan antara subhanallah dan alhamdulillah? Jawabannya, tasbih harus didahului dengan tahmid. Artian harus mendahulukan tasbih ketimbang tahmid. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, di mana dalam surat Al-Hajj ayat 98 di sana mengawali huruf tasbih ketimbang huruf tahmid. Sebagaimana ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, yaitu pasabbih. Kata pasabbih adalah kata tasbih, mensucikan dulu, sesudah disucikan baru bihamdika, alhamdulillah, dipuji. Kita ambil sebagian dari contohnya. Apabila ibu atau bapak mempunyai anak, di mana anak tersebut sedang bersih-bersih. Nah, sesudah bersih-bersih, otomatis ibu akan memuji kepada anak ibu tersebut yang sudah bersih-bersih. Nah, ini adalah teori logika. Suci dulu, sesudah suci baru dipuji. Oleh karena itu dalam surat Al-Isra juga didahului dengan bahasa kalimat tasbih, yaitu mensucikan. Sesudah mensucikan baru tahmid, yaitu dipuji. Karena ini adalah sebuah kejadian yang sangat spektakuler, kejadian yang sangat istimewa. Dan ada juga contoh ayat-ayat yang lain yang mengawali tasbih terlebih dahulu ketimbang tahmid, di mana dalam surat An-Nasr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan di sana ada kata fasabbih bihamdika. Dan ada banyak lagi yang membuktikan hal tersebut, yaitu di mana hal ini harus mendahulukan kalimat tahmid, kalimat tasbih ketimbang kalimat tahmid. Dalam surat At-Taha ayat 130, surat Qaf ayat 39, surat At-Tur ayat 48, Al-Furqan ayat 58 dan lain-lain. Malah dalam keseharian kita ada bahasa atau ada lafaz yang sering kita dengarkan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita masuk ke pembahasan ketiga, kenapa surat Al-Isra diawali dengan tasbih. Nah, ini adalah sebuah merupakan pembersihan, sedangkan tahmid merupakan penghias. Maka pembersih lebih didahulukan daripada penghiasan. Nah, hal ini dijelaskan dalam Mi'rajiyah. Nah, itu
adalah penjelasan sebagian dari kata subhana. Masuk ke pembahasan nomor keempat, di mana dalam pembahasan keempat ini ialah menggali makna abdihi. Karena dalam surat Al-Isra ayat 1 ini ada bahasa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ada bahasa bi'abdihi. Apa maksudnya bi'abdihi? Apa maksudnya kalimat bi'abdihi ini? Ialah menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, beliau berkata, qauluhu bi ba'dihi bil masjidi war ruh. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah atau Isra wal Mi'raj, yaitu dengan jasad dan ruhnya, bukan dengan ruhnya saja. Bahkan sendalnya, bajunya yang dipakai Nabi pun ikut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah ada yang mengatakan bahwa mana yang lebih baik, sendalnya Nabi apa malaikat Jibril? Apa jawabannya? Ternyata yang lebih baik adalah sendalnya Nabi ketimbang malaikat Jibril. Apa alasannya? Karena sendalnya Nabi pernah berjumpa dengan sesuatu zat yang mulia, zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila sesuatu yang hina telah menyatu atau bertemu dengan sesuatu yang mulia, maka akan menjadi ikut-ikut mulia. Dan apabila sesuatu yang hina menyatu dengan sesuatu yang agung, maka akan menjadi agung. Begitu pula sendal Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah dalam kejadian Isra wal Mi'raj. Sedangkan malaikat Jibril tidak bisa bertemu dengan Allah, zat yang maha agung. Dan dalam kalimat bi'abdihi ini adalah makna bahwa Nabi adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Aku adalah seorang Nabi, aku adalah seorang manusia. Dalam ayat bi'abdihi itu menyebutkan seperti itu, mengakui bahwa Nabi adalah manusia, bukan Tuhan. Dan alasan kenapa lebih baik malaikat, lebih baik sendalnya Nabi ketimbang malaikat Jibril, karena dalam kisahnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau tidak bisa bertemu dengan Allah? Padahal engkau diciptakan dari nur cahaya. Maka Jibril menjawabnya, aku diciptakan dari nur cahaya, tetapi aku bukan sebagiannya. Sedangkan engkau Muhammad diciptakan dari tanah, tetapi engkau sebagian dari cahaya tersebut. Logikanya begini, tidak ada benda bumi yang bisa mencapai ke matahari kecuali cahayanya sendiri. Begitu pula Muhammad SAW, walaupun diciptakan dari tanah, tetapi Muhammad adalah sebagian dari cahaya Allah, maka akan tembus dan bisa bertemu dengan Allah Sang Rabbi. Dan kita sekarang akan masuk ke pembahasan nomor kelima. Apa pembahasan nomor kelima atau masalah nomor kelima? Ialah dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 ada bahasa linuriyahu, ada bahasa lailan, yaitu tentang malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Banyak orang bertanya, apakah Nabi besar Muhammad SAW diisrakan semalam apa setengah malam? Dalam kitab Riyadhus Shalihin
dalam kitab Durratun Nasihin, di sana menunjukkan bahwa lapad lailan maknanya, dibalik maknanya yaitu ba'dul lail, artian setengah malam. Nabi besar Muhammad berangkat Isra Mi'raj bukan semalaman, tapi hanya setengah malam saja. Dan bahasa lailan ini adalah bahasa qarinah atau bahasa yang mempunyai makna pertalian, yang menunjukkan berita berikutnya adalah berita yang istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak seorang pun bisa melakukannya kecuali Allah, Zat yang Maha Agung. Dan kenapa disebut bahasa lailan? Tidak disebutkan kata qalil, yaitu waktu yang sedikit, tidak dikaitkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kenapa disebutkan lailan? Dalam kitab Durratun Nasihin di sini disebutkan bahwa sebagian malam atau bahasa ba'dul lail adalah kata yang lebih tepat daripada kata sedikit. Dan Allah menjalankan hambanya pada sebagian malam dari Mekah ke Baitul Muqaddas, yang menurut adat harus ditempuh selama 40 hari. 40 hari malamnya. Tetapi kok bisa Nabi besar Muhammad melakukan Isra Mi'raj hanya ditempuh setengah malam saja? Maka sudah terbukti dengan adanya qarinah ini relatif singkat dan padat. Singkat dalam soal waktu, dalam perjalanan Nabi di malam hari Isra atau di sebagian malam itu. Nah, hal ini dikemukakan oleh Syekh Jeddah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nomor ke-6, di mana dalam pembahasan nomor ke-6 ini, dalam surat Al-Isra ayat 1 ada bahasa linuriyahu min ayatina, dan bahasa linuriyahu min ayatina ialah dengan arti untuk kami menunjukkan sebagian bukti kebesaran kami, kata Allah. Dan dalam masalah nomor kelima ini yang menyangkut ayat linuriyahu min ayatina, di sini ada percekcokan. Apakah lebih agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pun pernah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Ibrahim dengan bahasa, aku akan buktikan kebesaran yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada Ibrahim alaihissalam. Dan hal ini yang menunjukkan bahwa Allah telah berfirman kepada Nabi Ibrahim, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Di sana menunjukkan bahwa wa kadzalika, demikianlah, nuri Ibrahim. Nah, ada bahasa nuri Ibrahim. Dalam surat Al-Isra juga ada bahasa linuriyahu. Nuri linuriyahu sama, yaitu yang artian aku tunjukkan kepada Ibrahim bukti kebesaran kami yang ada di langit dan ada di bumi, supaya malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang yakin. Nah, dalam pembahasan ini kenapa ada bahasa linuriyahu?
atau dalam surat Al-An'am yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim ada bahasa nuri, yaitu kebesaran. Apakah lebih agung Nabi Muhammad apa lebih agung Nabi Ibrahim? Di sini ada permasalahan. Kita akan bongkar permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ditinjau dari lahiriah ayat, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melebihi Nabi Muhammad, yaitu ditinjau dari ayat surat Al-An'am ayat 75. Dan tidak ada penegasan lagi sesudah ayat itu turun bahwa yang mana nih yang lebih agung, Nabi Muhammad apa Nabi Ibrahim? Jawabannya ialah kerajaan langit dan bumi adalah sebagian dari sekian bukti-bukti kebesaran Allah, hanya sebagian yang ditunjukkan kepada atau diberitahu kepada malaikat Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagiannya, tetapi kerajaan langit dan bumi, semesta alam. Malah Nabi kan dalam kisah Isra Mi'raj dijelaskan bahwa Nabi tembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana itu adalah tempat yang paling mulia. Malah disebutkan lagi Nabi besar Muhammad ditemukan atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Ibrahim tidak. Berarti lebih agung mana, Nabi Muhammad apa Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah Nabi Muhammad alaihi salam. Karena alasannya apa? Karena alasannya Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kerajaannya saja, bukan sebagiannya saja antara kebesaran langit dan bumi, tetapi semua semesta alam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Malah aras pun, yaitu tempat bersemayamnya Rabb kita semua, ditunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi duduk di situ.
Mm-hmm.